kita lihat apa yang ada dalam kepala gagasan Sayyid Jamaluddin Afghani. Afghani punya konsep 3 kebenaran agama yang fundamental. Jadi orang beragama itu wataknya 3 ini. Punya kebenaran yang dipedomani. Yang pertama, orang yang beragama itu hidup dalam fondasi spiritual. Jadi orang yang mengutamakan spiritualitas sehubungan dengan Allah. Dan yang kedua, dia bersyukur karena menjadi makhluk yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah yang lain. Jadi punya karakter spiritual dan menyadari kemuliaan dirinya sebagai manusia. Kenapa hanya manusia yang oleh Allah dikasih agama, makhluk yang lain tidak? Karena manusia utama dan mulia. Bahkan di antara malaikat, malaikat itu baik sekali, patuh 100% pada Allah, karena memang dia tidak punya pilihan lain selain itu. Kebisaannya malaikat cuma hanya patuh. Beda sama manusia. Manusia patuh bisa, mbangkang bisa. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, orang beragama adalah orang yang membawa pada keunggulan dirinya dan kelompoknya. Berarti apa? Orang beragama itu selalu dia lebih baik. Jadi kalau orang yang beriman itu harusnya derajatnya selalu naik. Ya termasuk level kelompoknya. Itu yang saya bilang tadi, tidak usah sibuk dengan kotaknya orang lain. Kotakmu sendiri diperbaiki sebaik mungkin. Itu. Jadi orang yang beriman itu implikasinya selalu kesolehan. Apakah kesolehannya sendiri atau kesolehan kelompoknya. Itu kebenaran agama yang kedua. Orang yang beriman kok tidak mengarah ke kesolehan dirinya atau kesolehan kelompoknya, perlu dicek lagi keimanannya. Yang ketiga, orang yang beragama itu kalau hidup saya bilang tadi serius. Tapi dia sadar bahwa dunia ini adalah ladang untuk bersiap-siap di kehidupan yang akan datang. Jadi dunia tidak sekedar mampir minum, tapi dunia ini kayak tempat kita menanam. Panen besarnya nanti di kehidupan yang akan datang. Jadi maka harus serius, jangan santai-santai. Kenapa? Biar besok panen kita sukses. Panen kita adanya di kehidupan yang akan datang. Kalau kita menanamnya santai-santai, ya panennya juga tidak akan sukses. Panennya juga santai hasilnya. Besok di akhirat nanti di sana santai-santai, sambil dipukuli sama malaikat. Ya. Jadi ini 3 kebenaran. Jadi rumusnya adalah kita ini makhluk spiritual yang paling mulia, yang beragama sehingga menghasilkan kesolehan diri dan kesolehan sosial. Dan yang terakhir, yang sungguh-sungguh dalam hidup, karena hidup ini adalah persiapan hidup yang akan datang. Jadikan ini sebagai fondasi hidup kita, katanya Afghani. Karena inilah 3 kebenaran fundamental agama. Terus kalau sudah tadi sukses, masuk ke sini.
jalannya gimana untuk mensukseskan 3 tadi? Ada 3 nilai sosial yang harus ditanamkan tentang agama. Karakter kita yang sukses di sebelumnya, karakter sebelumnya tadi, ada 3 karakter, yaitu kerendahan hati, kejujuran, dan dapat dipercaya. Ini lagi-lagi keywordnya. Kenapa hari ini banyak konflik? Kenapa banyak kegalauan-kegalauanmu berkenaan dengan keberagamaanmu hari ini? Pasti semua masalah tadi akarnya di situ. Tidak adanya kerendahan hati berarti konflik itu dipicu oleh orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang sombong. Tidak ada lagi kejujuran. Kejujuran itu berarti apa? Orang tidak mengungkapkan kebenaran apa adanya. Hari ini manifestasinya banyak sekali hoax. Kejujuran hilang. Banyak orang merasa dirinya benar terus nyalah-nyalain orang lain, maki-maki orang lain. Berarti kerendahan hati hilang. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Efek dari 1 dan 2 hari ini, kita tidak lagi mudah percaya bahkan sama saudara kita seagama. Jadi secara sekaligus kita hari ini kehilangan kerendahan hati, kehilangan kejujuran, kehilangan dapat dipercaya. Yo pantes hari ini banyak sekali kegalauan-kegalauan dalam kita beragama. Ternyata masih belum sembuh sejak dibahas oleh Afghani di abad 19 awal. Padahal sekarang sudah abad 21. Hampir 2 abad. Kita masih bulet di sini. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kejujuran, dan kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kita susah sekali percaya. Yang kita percaya hanya kelompok kita. Itu pun bukan karena kita percaya beneran, tapi karena kepentingan kita. Galau sekarang kita ya, gara-gara ini. Ya, solusinya bukan apa-apa. Kamu sendiri yang bentuk dirimu semacam ini. Saya tidak tahu, kalau saya ngomong gini mesti bayanganmu orang lain, bukan dirimu sendiri. Kamu selalu nunjuk orang lain. Iya Pak, kelompok sana itu loh Pak, suka bikin hoax. Kelompok sana itu sombong Pak, merasa benar sendiri. Kelompok sana itu suka bohong, tidak dapat dipercaya. Kamu selalu ke sana. Kesini dirimu sendiri ini loh. Kamu sudah rendah hati apa belum? Mong tadi gegeran urusan puisi aja sampai ikut maki-maki segala. Kamu jujur apa enggak? Jujur itu ya termasuk kalau enggak tahu ya ngomong enggak tahu. Baru kalau orang bantah, Allah itu cuma copy paste, baru iya saya cuma share. Tapi kalau nggak ada orang ngomong gitu, kamu gayanya kayak milikmu sendiri. Nggak jujur. Dan akhirnya apa? Kalau bolak-balik nggak jujur, orang nggak percaya lagi. Kamu nulis sendiri loh, padahal bukan copy paste, ya orang anggapnya kamu copy paste. Kamu nggak dipercaya lagi. Sekarang berita benar sama berita bohong nggak ada jaraknya. Semuanya sekarang kamu anggap hoax. Kenapa? Selama ini kamu digempur oleh berita bohong yang namanya hoax. Akhirnya semua tidak kamu percaya. Karena banyak hadis palsu, mungkin akhirnya hadis-hadis tidak palsu pun kamu anggap palsu. Kalau ada orang ngomong hadis, kamu dicek dulu itu palsu apa enggak. Akhirnya ngeceknya juga enggak, hadisnya juga ditinggal. Kan sering begitu. Kalau orang ngomong apa terus ngasih dalil hadis, kamu kan alah hadis kan bisa palsu, bisa enggak. Kalau ada orang ngomong ayat terus kamu bilang, itu kan tafsir. Penafsiran yang berbeda masih ada. Akhirnya enggak ngapa-ngapain kita, isinya nyalah ke terus. Enggak ada yang bisa dipercaya dalam peradaban hari ini. Sesama saudaramu sendiri saling curiga. Maka 3 penopang nilai sosial ini karena hancur, ya pasti saja sendi-sendi kehidupan sosial politik umat Islam ikut hancur. Ini masalah kita, bukan cuma masalahmu dan masalahku. Masalah kita semua.
Solusinya apa? Ya kamu jadikan dirimu orang yang rendah hati, jadikan dirimu orang yang jujur, jadikan dirimu orang yang dapat dipercaya. Karena kalau bolak-balik kamu sombong, balik lagi ke rendah hati susah. Kalau kamu biasakan tidak jujur, balik lagi ke jujur susah. Kalau kamu biasakan tidak dapat dipercaya, suka khianat, balik lagi dapat dipercaya susah.